Mengungkap jahiliyah melampaui kesalahpahaman. Masa sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu Islam sering disebut sebagai jahiliyah. Istilah ini, yang seringkali salah diterjemahkan sebagai zaman kegelapan atau kebodohan, telah menyebabkan pemahaman yang keliru tentang Arab pra-Islam. Jahiliyah, lebih tepatnya, menandakan keadaan ketidaktahuan spiritual akan Tuhan Yang Esa, bukan berarti kurangnya pengetahuan atau peradaban. Era ini ditandai oleh interaksi yang kompleks, antara struktur sosial, praktik budaya, realitas ekonomi, dan beragam kepercayaan agama yang meletakkan dasar bagi pesan transformatif Islam. Arab pra-Islam bukanlah ruang hampa sejarah yang menunggu untuk diisi oleh Islam. Sebaliknya, itu adalah periode ekspresi budaya yang dinamis, organisasi sosial yang rumit, dan lanskap agama yang beragam, yang membentuk dan dibentuk oleh kedatangan Islam. Jalinan suku struktur sosial di Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pada periode pra-Islam sangatlah tribal, dengan ikatan kekerabatan membentuk dasar organisasi sosial. Suku-suku, yang seringkali nomaden, melintasi lanskap gurun yang keras, kelangsungan hidup mereka bergantung pada persatuan dan kerjasama. Loyalitas kepada suku seseorang adalah yang terpenting, menentukan interaksi sosial, aliansi politik, dan bahkan kepercayaan agama. Dalam struktur kesukuan ini, sistem patriarki berlaku. Laki-laki memegang posisi otoritas, memimpin keluarga mereka, dan mewakili klan mereka di dewan suku. Terlepas dari kerangka patriarki, perempuan di Arab pra-Islam tidak sepenuhnya tanpa peran. Beberapa perempuan, terutama mereka yang berasal dari bangsawan, atau dengan bakat luar biasa, menggunakan pengaruh dalam suku mereka. Gema masa lalu, puisi, tradisi lisan, dan identitas budaya. Dengan tidak adanya literasi yang meluas, tradisi lisan berfungsi sebagai gudang utama pengetahuan, sejarah, dan nilai-nilai budaya di Arab pra-Islam. Puisi khususnya memegang tempat yang tinggi, bait-baitnya menangkap esensi kehidupan nomaden, kompleksitas hubungan kesukuan, dan kerinduan akan makna dalam dunia yang keras dan tak terduga. Penyair adalah tokoh yang dihormati kata-kata mereka memiliki kekuatan untuk menginspirasi, menghasut, dan mengabadikan. Melalui citra yang menggugah dan penggunaan bahasa yang ahli, para penyair ini melukiskan potret yang jelas tentang masyarakat Arab pra-Islam. Bagian 4. Mekah, persimpangan perdagangan dan spiritualitas. Terletak di lanskap kering di Arab Barat, Mekah bahkan sebelum munculnya Islam, memegang posisi unik sebagai pusat perdagangan dan spiritualitas. Lokasinya di persimpangan rute kafilah kuno mengubahnya menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia yang dikenal. Ka'bah, sebuah struktur berbentuk kubus yang diyakini telah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, berdiri sebagai bukti pentingnya agama Mekah kuno. Jauh sebelum wahyu Islam, Ka'bah berfungsi sebagai situs suci, menarik para peziarah dari seluruh Arab yang datang untuk menghormati banyak dewa yang bersemayam di dalamnya. Perpaduan antara ritual keagamaan dan kegiatan ekonomi ini berkontribusi pada kemakmuran Mekah dan reputasinya sebagai tempat yang penting secara material dan spiritual. Bagian 5. Pergeseran kekuasaan, politik dan pemerintahan di Arab pra-Islam. Lanskap politik Arab pra-Islam sama beragam dan terfragmentasinya dengan geografinya. Tanpa otoritas terpusat, kekuasaan berada terutama di dalam struktur kesukuan. Setiap suku berfungsi sebagai entitas independen, mengatur urusannya sendiri, dan dengan gigih mempertahankan otonominya. Para tetua suku, yang dipilih karena kebijaksanaan, pengalaman, dan garis keturunan mereka, memegang kendali atas masalah perang dan perdamaian, menegosiasikan aliansi, dan menyelesaikan perselisihan di dalam dan antar suku. Sementara pemerintahan kesukuan memberikan tingkat ketertiban dalam kelompok individu, hubungan antar suku sering ditandai oleh persaingan, kecurigaan, dan konflik. Bagian 6. Ragam kepercayaan, agama di ambang Islam. Lanskap agama Arab pra-Islam jauh dari monolitik. Sementara politeisme, penyembahan banyak dewa, adalah sistem kepercayaan yang dominan, berbagai agama dan praktik spiritual lainnya hidup berdampingan. Di antara bentuk politeisme yang paling umum, adalah pemujaan dewa-dewa kesukuan. Setiap klan mengklaim keturunan dan mencari perlindungan dari dewa atau dewi khusus mereka sendiri. Selain dewa kesukuan, orang Arab juga mengakui jajaran dewa dan dewi yang lebih kuat yang melampaui batas kesukuan.
Sementara politeisme menguasai sebagian besar Arab, kepercayaan monoteistik juga menemukan penganutnya, terutama di antara komunitas Yahudi dan Kristen yang tersebar di seluruh wilayah. Pluralisme agama ini menciptakan lingkungan spiritual yang kompleks dan dinamis, yang mengatur panggung bagi munculnya Islam.